Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview satu mesin planner dari Dolis dengan tipe BA126. Nanti sama-sama kita akan unboxing dan kita lihat apa saja yang kita dapat dari paket pembelian mesin Dolis BA126 ini. Dan nanti kita juga akan uji, kita ada compare juga nanti dengan satu merek mesin planner juga. Nanti kita akan lihat performanya bagaimana, apakah memang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dan tanpa berpanjang lebar, saksikan sampai akhir videonya. Nanti kita unboxing dan kita langsung tes juga. Yuk kita unboxing apa saja yang kita dapat dari paket pembelian Dolis BA126. Kita buka apa saja yang kita dapat. Oke, jadi sebentar. Ini yang pertama, kita dapat ini ya, buku manual. Coba kita buka. Dan ini kita juga dapat untuk spare untuk carbon brushnya. Coba kita singkirkan dulu. Kita lihat nih buku manualnya. Oke, electric panel. Ini instruksi untuk pemakaian, cara pemakaian untuk si Dolis BA126. Oke, kedalamannya untuk lebih jelasnya nanti bisa kita praktekkan langsung aja lah. Dan ini adalah bagian-bagian part-part yang ada di mesin Dolis BA126. Oke, selanjutnya adalah kartu garansi. Oke, jadi seperti yang tertera di boxnya tadi, si Dolis memberikan garansi 2 tahun untuk kerusakan. Beberapa kota yang bisa kita ini nih untuk service centernya ya: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Palembang, Medan, Lampung, Denpasar, Bali, Makassar, Balikpapan, Pontianak. Email customer service-nya, websitenya juga ada, niagamas.com. Inilah dia, garansi selama 2 tahun, service center, kartu garansi. Oke, selanjutnya ini adalah untuk brosur, dan di sini tertera ya, menunjukkan beberapa kelebihan yang ada di mesin planner BA126. Yang pertama, satu ini ergonomic handle, selanjutnya automatic switch, terus chip ejector, selanjutnya steel bearing cover, terus double insulation, kedalaman, pengatur kedalaman, deep knob, terus V-groove, chamfernya untuk buat bevel ya, atau bevel sudut kayu. Ada 1, 2, 3 ini, nanti kita lebih jelasnya kita lihat di mesinnya. Terus ini adalah yang terakhir, ini parking rest itu ini pengaman. Oke, nanti kita lihat di mesinnya secara langsung. Ini untuk kebutuhan power untuk listriknya 600 watt, terus kecepatannya bisa 16.500 rpm. Terus ini adalah lebar 82 kali 2, ini kedalamnya 2 mili, dan lebarnya untuk asahnya itu, pesonya itu 82 mili. Selanjutnya di sini tertera heavy duty planner. Lanjutnya maksimal deep untuk kedalamnya 2 mili. Terus kelebihan lagi long base plate nya. Oke, selanjutnya kita lihat apa saja yang kita dapat di sini. Ini adalah untuk penahan ya. Ini bisa buat kita ngatur nanti nih, untuk lebih jelasnya biar teman-teman yang mungkin belum paham nih fungsinya apa, secara langsung nanti saya akan praktekkan cara penggunaan ini. Terus di sini kita juga dapat untuk ngasah pisau ini, untuk ngasah pisau. Jadi pisau itu bisa kita taruh di sini buat kita ngasah. Terus ada lagi, ini adalah kuncinya untuk membuka pisau ya. Oke, selanjutnya, dan ini dia mesin planner BA126. Oke, kita buka dan kita lihat seperti apa penampakannya. Ini dia teman-teman, Dolis. Oke, dari sisi yang pertama kita coba saya sampaikan adalah dari segi desain aja dulu. Desain cukup oke ya, seperti tadi tertera di brosurnya itu kan, handle-nya tuh ergonomik. Desainnya juga cukup oke menurut saya. Nah, ini tadi kelebihan yang disampaikan kan,
long base plate nya ini cukup panjang memang, jadi ini tentu saja akan berpengaruh saat kita melakukan pekerjaan memasah atau menyerut atau melinernya itu ya. Nah ini tadi, ini sudut chamfernya ini ada tiga kedalaman yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ini tadi fungsi yang disebutkan ini, parking rest ini. Jadi ini juga saat kita gunakan dia otomatis akan masuk ya, karena kedorong ini. Selanjutnya pas saat kita tidak gunakan dan kita taruh di lantai, otomatis dia akan mengamankan si peso biar tidak mengenai si dasar lantai ini. Itu teman-teman, fungsinya itu tadi biar lebih jelas. Nah selanjutnya ini kita untuk masalah knopnya ya. Biasanya kalau mesin-mesin mungkin dari harga yang murah lah, boleh dibilang murah, itu pengaturannya ini yang mungkin kurang operasional itu agak susah. Cuman ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah, dan bisa dilihat ya, sangat mudah digerakkan gitu loh. Dan langsung tuh seperti dia maju ke depan karena masuk ke dalam gitu. Di sini ada sudut seperti ini. Nah ini saat kita putar, nah seperti itu gitu teman-teman. Terus tadi disebutkan juga ini cover bearingnya ini kan terbuat dari metal, jadi tentu saja lebih kuat. Kadang memang beberapa mesin yang murah itu dia cukup cuman plastik, dan karena metal tentu saja akan lebih kuat ya. Berpengaruhnya di ini putaran ini, nanti si putaran peso ini antara sudut kiri dan kanan tuh kalau bisa presisi benar itu ke dalamnya akan sama. Kadang kalau yang murah itu dari pengalaman tuh saya menggunakan tuh, walaupun udah kita stasi peso itu sedemikian rupa, karena memang mungkin tidak presisi si buatan ini ya, build quality-nya kurang bagus, si peso sing kanan dan yang kiri itu kedalamannya akan beda itu loh. Kemiringan base plate-nya juga berpengaruh. Mungkin mudah-mudahan nanti coba kita praktekkan, mudah-mudahan hasilnya bisa sama antara kiri dan kanan tuh kedalamnya bisa sama. Itu tadi teman-teman. Terus selanjutnya apa ya, sisi knopnya ini cukup mudah sih pengoperasiannya dan ringan. Ini untuk penguncinya, saat kita tekan gini dia lepas, kita tekan, kita masukkan, nah dia akan nyala terus, lepasnya gini udah tuh knopnya gitu. Terus nih tadi kelebihan di sini ya, 600 watt 220 volt tanpa beban tuh 16.500 RPM nya per menitnya gitu putarannya. Planing size nya 82 mm kali 2 mm gitu. Nah, bahan yang digunakan cukup oke, yang sejenis plastik ABS gitu ya, jadi cukup kuat. Dan ini akan saya coba bandingkan nanti dengan mesin yang pernah saya review, itu si Kyuho. Coba saya akan coba ambil dan saya bandingkan dulu, mungkin dari desain kok kayak sama ya, apa emang bersama. Coba kita lihat ya. Oke, jadi ini dia mesin ini. Kalau ini Kyuho, ini pernah saya review dulu, kita coba bandingkan dari segi desain kayaknya kok sama ya. Oke, kita lihat penampakan secara langsung. Oke, dari desain hampir sama sih ini. Coba kita cari perbedaan nanti. Oh, ini ada perbedaan di sini. Dari desain penutup cover ini ya, yang ini ada tulisan dolisnya. Kalau ada tulisan Cina-nya ini bentuknya beda sih. Terus selanjutnya dari kita lihat bawah, kayaknya kan atas hampir sama, knopnya juga sama persis kayaknya ini si knop. Kita lihat atas bawah, di sudut chamfernya lebih besar ini sih, lebih dalam ini. Kalau yang dulu sih ini, nah beda tuh, dia lebih kecil. Yang tengah juga lebih kecil, ini lebih kecil, lebih besar yang ini, jadi lebih besar yang dolis.
si dolis lebih besar base plate ininya. Terus dari lebar base plate nya coba nanti akan saya ukur. Ini sebagai pembanding aja sih, cuman memang sebenarnya juga nggak terlalu berpengaruh, cuman sebagai pembanding saja. Apakah memang di Kiho dulu juga ada ini sih pengaman untuk parking rest nya juga ada si Kiho. Dolis karena mungkin dari satu porte yang sama, jadi mungkin ya desainnya sama. Kualitas build quality dari base plate nya kok lebih bagus yang ini ya, dolis ya, buatannya juga lebih halus. Terus dari ini yang depan ini jumpernya ini juga lebih besar, lebih bagus lah, build quality-nya lebih halus yang ini, dari lebih bagus dolis. Oke, jadi teman-teman saksikan nanti kita akan coba praktekkan secara langsung buat ngeplaner atau nyerut nanti nih. Kita coba pakai kayu yang keras sekalian aja biar kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini coba kita maksimalkan sekalian. Ya gitu aja. Udah mentok semua. Sekarang coba kita ukur untuk 31,5. Kalau untuk dolis ini sama, ternyata sama, lebarnya juga 7,5, ini sama 7,5, sama teman-teman. Nah selanjutnya ini tadi yang lebar pesonya tadi, yang ini kita ukur tadi dijelaskan kan 82, ini kita ukur di sini ya 80 ya 8 cm, 2 mili, bener sesuai spesifikasi. Jadi ini 8,2. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba tes langsung ya. Ini kita pakai nyerut nih, dan kita lihat kedalamannya emang maksimalnya bisa sampai 2 mili atau tidak. Oke teman-teman, gitu ya, kita langsung ke praktek. Oke, jadi kita ini akan langsung pakai uji coba untuk serut ya. Kedalaman nih dari ini parkir, terus kita coba ke setengah mili aja, 0,5 ya, di 0,5 langsung ke 0,5 kita praktek langsung. Sekalian kita mau ini nih, kita mau ngecek dari sudut kedalaman, bukan kedalaman, apa lebarnya. Nah, lebarnya apakah benar-benar di 8,2. Untuk serut ini benar, jadi sesuai spesifikasi 8,2 mili. Oke teman-temannya. Terus ini kedalaman tadi yang saya setel tadi 0,5 sih. Dilihat sekilas dari sisi kiri dan kanan yang didapat sama dalamnya. Coba kita praktek langsung ke 1 mili. Oke, ini saya setel ke 1 mili. Knob saya putar ke 1 mili. 1 mili. Cek langsung. Teman-teman, ini kedalaman 1 mili ini, sisi kiri dan kanannya hampir sama. Ya coba nih, ini nanti si kayu akan coba saya serut semua ini, serut semua.
biar teman-teman juga tahu nanti hasilnya bagaimana. Oke, kita sudut. Oke teman-teman, hasilnya cukup rata dan pesonya cukup tajam ya, rata dan tajam. Intinya dari rekomendasi bukan, saya salah ngomong, dari review kali ini teman-teman, mesin Kyuho ini saya salah ngomong. Oke teman-teman, jadi dari review mesin planer BA 126 ini saya bisa menyimpulkan sih, untuk si mesin ini cukup recommended ya, cukup recommended menurut saya, karena dari spesifikasi yang ditawarkan semua terjawab. Jadi dari kedalaman sampai 2 mili bisa dicapai. Selanjutnya base plate yang lebih panjang ini memang pengaruhnya di saat kita pakai buat ini ya, nyerut itu tentunya dia akan lebih rata, hasilnya akan lebih rata karena punya base yang lebih panjang untuk membuat serutan kita akan lebih rata. Itu tadi. Selanjutnya dari sisi lebar si mata peso spesifikasi 8,2 juga sudah saya ukur tadi sesuai. Putarannya juga cukup kencang ini mesin, handle-nya enak. Terus sisi knopnya mudah dioperasionalkan, ini di sini ada berbahan ini ya, karet, jadi cukup nyaman digenggam dan tidak licin gitu atasnya ini, walaupun bawahnya tidak, tapi atasnya ada karet jadi nyaman digenggam, tidak licin, itu aja. Pengaturan knop juga cukup mudah sesuai spesifikasinya, jadi saat kita pakai di 0,5 ya hasil yang dicapai juga 0,5, 1 mili juga 1 mili, begitupun selanjutnya sampai 2 mili. Oke teman-teman, itu tadi. Oh ya, tadi saya masih kurang satu ngetes nih, yang akan saya tunjukkan ke teman-teman fungsi dari tadi yang penahan tadi, bisa saya praktekkan nanti di kayu ini biar teman-teman nantinya paham fungsi dari itu. Jadi nanti fungsinya seperti apa, bisa kita pakai buat apa itu ya. Oke, ini saya praktekkan langsung. Oke, selanjutnya kita pasang dulu. Pertama nanti kita kendorkan dulu, ini baut penguncinya. Nah, kita pemakaiannya seperti ini teman-teman. Ini adalah berfungsi tentu saja untuk menahan, oke, biar teman-teman paham jarak. Bentar, biar saya putar ke atas biar teman-teman paham. Ini untuk yang belum paham saja sih, untuk yang belum paham teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengatur lebar peso yang akan kita gunakan untuk membuat satu, biasanya di pintu ya, nanti contohnya akan ada di pintu-pintu itu kita perlu nih buat
tempat engsel itu. Nah, kita bisa gunakan ini dengan ini. Jadi jaraknya yang peso yang kita gunakan ini peso yang kita gunakan ini seberapa, bisa kita atur nih. Kita pengen di ini seperti di sini 4,5, di 4,5 ya, 4,5 cm. Coba kita praktekkan langsung biar teman-teman langsung paham apa yang saya maksud. Nah, ini teman-teman, jadi dengan itu tadi, penahan tadi, kita bisa ini membuat satu sudut atau kedalaman tertentu pada bidang tertentu biar sesuai keinginan kita. Seperti ini contoh, itu fungsi dari si ini penahan tadi ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham, ini tadi fungsinya seperti itu. Oke teman-teman, sekian ya, jadi udah jelas sesuai harapan. Jadi mesin ini dari spesifikasi yang dijabarkan tadi di brosur juga semuanya terbukti dan menurut saya cukup recommended. Mesin cukup recommended dengan harga yang tidak mahal. Kita udah mendapatkan satu mesin planer yang cukup bisa diandalkan dari sisi untuk pekerjaan kita ya. Yang tentunya kalau menurut saya sih penggunaan mesin planer tuh paling utama kan dari, selain kalau peso nanti bisa kita bisa beli lagi ganti dengan peso yang lebih baik. Yang penting itu kalau menurut saya itu kedalaman. Jadi kadang kalau mungkin yang build quality-nya nggak bagus itu biasanya sisi kiri dan kanan itu si peso itu tidak sama. Jadi kanan kirinya itu kedalamannya beda. Nah kalau itu kan tentu saja merepotkan kalau kita memang lagi nyerut bidang yang lebar ya, mungkin papan untuk sambungan, kita butuh papan yang lebar sambung itu kan, kalau kedalamannya nggak sama kan saat kita buat nyerut jadinya nggak bakalan ketemu terus gitu loh. Nah ini tadi sekilas dari kedalamannya pun saya lihat sama, dan terus selain itu cukup powerful ya. Jadi dia kecepatan yang didapat di mesin ini cukup bisa memadai, dalam arti bisa kita pakai untuk pengerjaan mungkin secara ini, jadi lebih cepat karena dia putarannya lebih cepat gitu saja. Oke teman-teman, semoga dari review ini bagi teman yang mungkin lagi cari produk atau mesin planer yang cari rekomendasi, ini menurut saya cukup recommended ya. Jadi Dolis BA126 cukup recommended, dan dari sisi harga juga nggak terlalu mahal, kualitas yang ditawarkan juga cukup oke. Semoga video ini bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa untuk bantu channel saya agar semakin berkembang. Klik tombol subscribe, aktifkan notifikasinya, dan like juga share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mungkin yang lagi nyari referensi mesin planer, dengan lihat video ini mereka bisa dapat satu pandangan ya gitu loh, untuk mencari mesin yang secara harga bisa terjangkau dan kualitas yang oke. Oke teman-teman, itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Banyak salah kata dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.